lovely people semuanya, ketemu lagi sama saya Raisa Broto Asmoro. Dan hari ini kita kedatangan seorang wanita cantik, seorang influencer, businesswoman, mompreneur, artis kawakan juga, wes. Tasya Nur Medina. Hai dokter, temen kurang. Apa nih? Temen grup di WhatsApp. Iya benar. Iya kan? Temen kita rumpi juga. Temen rumpi juga. Ya. Kita temen pokoknya. Makanya aku diundang sini kayaknya dokter tuh tahu semuanya tentang aku. Kayaknya boleh nggak nanti setiap ditanya jawabin tolong, boleh ya? Jangan dong. Ya? Kan ini lovely people yang penasaran boleh. sama aku kamu. bantu jawab, tapi kalau dokter tahu kayak tambahin ya. Jadwal kamu selanjutnya gitu. Boleh. Aduh thank you ya udah akhirnya main ke sini. Masya Allah aku tuh seneng banget karena ketemu dokter Aisyah tuh gak kayak sebulan tuh pasti kita ketemu. Iya, karena kadang-kadang eventnya bareng. Terus juga dokter Aisyah nih lebih sering ketemu sama suami aku sebenarnya. Iya, ya kan? lebih sering kerja bareng sama suaminya sebenarnya. Iya. Sama aku juga ketemu ya. Ketemu tapi kita gak kerja bareng. Gak kerja bareng tapi kita di event bareng ya. Kalau ada undangan ada lah ya. Yang pulang bawa goodie bag itu kan dok. Iya. Atau acara ngumpul-ngumpul ya. Benar ya dok. Iya. Kita tanya dulu ada goodie bag gak? Kalau ada goodie bag ini mau pengincar goodie bag ya intinya. Benar. Oke. Aduh, tapi memang kesibukannya kan luar biasa nih ya. Iya. Tasya sendiri kan sibuk dengan karirnya, keluarganya. Sekarang lagi sibuk apa nih? Tadi pagi dari tadi pagi sampai nanti malam misalnya. Oke. Alhamdulillah sorenya ada niat untuk sehat ya. Oh, olahraga. Jadi iya benar. Jadi tadi memang abis dari kantor, kebetulan aku kan sekarang pegang brand, ada 2 brand. Jadi yang pertama baju syar'i bareng sama Saskia. Oh, wow. Jadi kita baru jalan kurang lebih 1 tahun, namanya Cadare. Jadi itu benar-benar syar'i. Jadi kalau orang mau umroh tuh ya udah cari bajunya itu. Sebenarnya itu jalan banget sih. Bahannya bagus banget. Iya, itu bahannya tuh bahan mazen. Jadi kita jalannya itu tuh waktu itu Saskia pas mau haji. Jadi pas mau haji Saskia bilang kayak, ya boleh cerita gak sih? Boleh dong, kenapa gak ya? boleh? Ini memang mau cerita. Oh iya. Jadi waktu pas mau haji dia bilang kayak, Kak iya kayaknya perlu baju deh gitu. Kalau bikin baju gimana ya? Tapi nanti ke depannya bikin jadi usaha bareng aja gimana gitu. Karena memang sebelum Cadari itu kan kita punya mekanisme. Aku sama Saskia jalan udah sekitar 13 tahun. Wow. Mekanisme masih berjalan sampai sekarang. Terus Saskia bilang kayaknya bikin syar'i kayaknya lumayan deh. Dan Saskia tuh lagi sering banget seneng pakai baju-baju gitu kan. Karena besar-besar kalau kita udah, aku aja kalau lagi jaga boot itu kayaknya nyaman banget sih dok. Kayak gak ketat terus kayak los gitu. Terus kayak kalau lihat di kaca tuh kayaknya bagus aja gitu. Akhirnya terus dia bilang ya udah bikin aja 1 buat kamu berangkat. Terus nanti jangan lupa dititip foto aja ya gitu kan. Jadi kayak Maret kita bangun itu tuh 14 Maret 2023. Saskia pas umroh juga ke sana dia pakai, baru ada Cadari pertama itu 14 Maret. Akhirnya sekarang udah 1 tahun, Masya Allah ternyata niatnya cuman iseng. Jadi Cadari itu punya 6 orang. Ada 2 orang sahabatku, terus adikku yang Alwin, punya Saskia, sama ada saudaraku. Jadi memang kita berenam lah gitu. Jadi ya awalnya kayak cuman iseng, coba, taunya ternyata kayak Masya Allah sih, apalagi waktu kemarin tuh sempat ada pesanan kayak dari Andara. Wah. Udah mulai curiga nih Andara. Siapa Terus, nih? Yang beli si Mbak Lala. Mbak Lala siapa lagi kalau bukan mbaknya Raffi Ahmad gitu. Tapi gak bilang sama kita, tahu-tahu dipakai buat mereka berangkat haji. Itu Masya Allah seorang Raffi Nagita beli ternyata jadi membantu penjualan tuh kayak ternyata memang penjualan syar'i itu lagi bagus banget gitu. Sampai saat ini akhirnya buat aku kayak dulu mungkin kayak mungkin orang bilang kalau pakai syar'i itu kuno. Sekarang enggak, justru banyak banget sekarang orang yang lagi hijrah pakai baju syar'i. Apalagi kalau dipakai buat tadi ya beribadah ya. Iya buat umroh. Umroh itu kan kadang kalau pakai baju yang ketat-ketat agak nggak enak. Iya nggak enak dan repot ya. Kan enaknya di sana belum karena bolak-balik masjid. Benar, gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti mau umroh tolong ya bilang aku ya. Nanti dikirimin Insya Allah tiap tahun ya. Amin gitu. Oke, langsung masuk lagi kan ini. Emang ini bisnis woman sejati. Ini luar biasa. Nanti kalau ada lagi aku masuk lagi nanti ke bisnis yang lainnya karena bisnisnya menggurita banyak sekali. Amin dok. Tapi ngomong-ngomong ceritain dong perjalanan karir nih dari awal-awal kan dari dunia entertain kan? Sebenarnya aku tuh emang gak bakat jadi artis. Jadi waktu dulu aku Siapa yang bilang? Aku tuh dulu tuh udah bagus banget nih jadi main di film zaman dulu tuh apa sih aku lupa deh bareng sama Rifki Balwell. Terus yang zaman dulu tuh 3 cowok, terus aku sama Poppy Bunga.
aku tuh udah jadi main case juga lah. Ceweknya tuh cuma aku sama Poppy Bunga. Oke. Hari pertama syuting demam tinggi. Besokannya diganti lah, aku masuk rumah sakit. Serius ini? Iya. Udah nggak jadi syuting lagi, Nggak udah jadi. masuk rumah sakit. I see. Setelah itu aku sadar ternyata aku cuma jadi manajer artisnya Saskia Diamika. Jadi aku emang udah nggak bakat. Jadi aku tuh emang anak belakang layar dan seneng ngurusin adik-adik aku aja. Oh gitu. Tapi aku seneng ngomong. Gitu. Jadi ternyata padahal aku dari kecil tuh kalau misalnya aku punya adik kan 6. Dan sempat main juga ke sini loh. Iya, ada kemarin Marsha. kemarin ini ya, adik Kemarin aku ini ya. sempat tayang, ya kan. Cak. jadi kan sempet sama Asya juga. Jadi kayak adik-adikku tuh emang aku punya 6 orang adik gitu. Jadi kayak kita tuh emang mama aku tuh dulu kalau lagi ditanya adiknya berapa, wah aku tuh takut banget dok. Aku tuh selalu bilang kayak orang-orang di SD aku atau SMP aku selalu punya image Tasya mana? Oh Tasya yang kecil adiknya banyak itu gitu. Sampai ada julukannya Iya ada ya? julukannya karena aku kecil. Aku paling kecil dari di antara adik-adik aku gitu. Jadi kita tuh emang tadi lagi ngomongin apa ya? Aku mulai bingung nih. Tadi kita lagi ngomongin apa? Ya udah gimana kenapa di belakang layar Oh gitu. iya. Oke. Emang kamu lebih suka Oh iya aku ngurusin lebih suka adik-adik ngomong. kamu. Iya aku lebih suka adik-adik aku tuh maksudnya aku mau ngobrol, maksudnya ngurusin adik-adik aku lah intinya. Jadi kalau adik-adik aku tuh memang dari Saskia, dari Haikal itu semuanya aku yang ngurusin. Marsha gitu. Tapi mereka semua kayak entertain, kamunya akhirnya mundur. Enggak, aku seneng ngobrol gini. Jadi tetap kayak tampilnya sebagai tampilnya, ya aku tuh waktu kecil, jadi kalau ada fashion show, Tasya, sampai depan udah suruh masuk, tetep aja di depan sampai ditarik dulu. banget lagi. Saskia udah maju, mundur lagi. Akhirnya aku temenin biar dia mau. Jadi pokoknya aku maju juga gitu. Jadi gimana caranya, makanya mamaku berpikir yang akan jadi artis tuh Tasya. Iya. Dibanding Saskia untuk maju depan layar nggak mau. Oh gitu. Tapi tetap emang Allah tuh adil. Iya. Yang jadi artis Saskia bukan Tasya. Tapi ternyata berkat kamu semuanya ya, jadi. alhamdulillah kan kadang-kadang Allah tuh yang tadi aku bilang, Iya sih. kadang-kadang kalau terlalu berani juga ya Allah punya sesuatu di belakang gitu. Jadi aku memang disuruh untuk mengurusi adik-adik aku, tapi aku ternyata kayak punya usaha sama Saskia. Aku lebih ke kayak misalnya aku di perusahaan tuh sebagai operation Saskia sebagai yang bagian production. Tapi kalau misalnya kita di butik nih, Saskia begitu ada orang ngumpet di belakang masuk ke dalam, dia tutup, terus aku yang akan ngelayanin. I see. Aku ngobrol gini, terus mau apa, nanti begitu orangnya udah pulang, aku ketok pintu belakang, dia baru keluar. Karena dia bukan sombong, tapi dia gak bisa ngomong dong. Iya. Saskia kan tipikal orang kayak bingung, ya aku harus ngomong apa ya apa? kak, terus nanti ketemu orang, dia harus basa-basinya apa ya, bukan sombong tapi dia bingung untuk mulai ngomong. Sedangkan aku bingung untuk menyetop. Karena kamu suka banget ya. Iya. Justru Jadi gak pernah bedanya kehabisan gitu. materi ya. Iya. Jadi kalau Saskia bingung untuk memulai, aku bingung untuk nyetopnya gimana. Itu kita tuh kolaborasi. Iya. Bagus Iya, sekali. benar. Saling melengkapi ya. Iya benar. Tapi emang apa yang kamu jalanin sekarang ini menjadi vision kamu atau cita-cita kamu dari kecil gak sih? Aku senang fashion. Oke. Aku senang banget mix and match apa yang aku pakai. Jadi kayak Seperti hari begitu. ini ya kan? Iya, Ini makanya. emas loh sampai ujung kaki juga Iya loh. tuh aku pakainya semuanya Oh, emas. wow. Karena aku pengennya Karena gara-gara si kancingnya emas gitu. Terus luar biasa. jadi aku ibarat mau ke market depan rumah aja pergi sama misalnya sama Ferry gitu kan. Yuk kita kesini yuk mau beli, misalnya bawa ada yang dibeli gitu. Udah naik mobil, sepatunya nggak matching, turun lagi aku. Oh wow. Gitu. Oke. Jadi di sini aku punya adik angkat juga ya, dan namanya Bianca. Itu dia bisa tahu kalau bunda nggak matching aja dia tahu kayak oh nggak nih pasti lagi ada masalah nih gitu. Oh, gitu. Jadi banyak pikiran, jadi tiba-tiba nggak matching. Jadi aku tuh nggak pernah bisa nggak rapih kalau pergi, even cuman ke kantor sebentar gitu. Jadi emang begitu aku dapat kerjaan atau di dunia fashion emang seneng karena nggak beban gitu loh dok. Jadi kayak dokter kan datang ke rumah sakit karena emang passion emang gitu. sukanya di bagian sukanya ini, gitu. jadi Nah emang aku begitu kamu ngurus di situ. fashion seneng banget karena emang dunia aku ya itu. I see. Dan seneng banget waktu itu juga Marsha sempat cerita ini berangkat dari garasi rumah ya. Iya. Semua fashion industri ini. Iya Dan benar. itu passion dari kamu yang kita bikin yuk gitu. Iya benar. Jadi gimana emang tuh ceritanya? Awalnya kepikiran kita bikin bareng keluarga. Kenapa bikin bareng keluarga? Coba Marsha nggak komunikasi, yang garasi yang mana nih Marsha? Ya dari rumah Lupa. maksudnya, dari rumah. Lupa. Untuk pertama kali bikin kolaborasi segala macam sama keluarga itu idenya
Enggak, jadi Dari kalau mana? jadi awal mula banget tuh sebenarnya mekanisme dok. Jadi kalau mekanisme itu Saskia itu sama aku kan emang kita tuh deket banget gitu. Jadi karena kita tuh emang jadi gini, bonding antara aku dan adik-adik aku tuh deketnya tuh keterikatannya satu sama lain tuh emang deket banget gitu. Jadi kalau ditanya nih, Tas di badan kamu apa? Setengah itu mama, papa dan adik-adik aku, setengah lagi adalah anak dan suami aku. Jadi sampai ada apa-apa sama mereka semua, aku orang pertama yang akan maju, walaupun aku nangis. Aku tuh cengeng banget gitu. Jadi aku tuh bondingnya sama mereka tuh kuat banget deh. Jadi kayak begitu aku nikah tuh aku ngerasa ada yang hilang, karena kan tinggalnya sempat di Cempaka Putih di rumah mertua, terus kayak aduh aku pengen ketemu mama, pengen ketemu adik aku, terus aku sering pergi, aku mau ke rumah mama ya, mau ngapain, ketemu ini, terus akhirnya Saskia bilang, Kak kamu gak malu nih, gitu, kok kamu gak malu pergi ke rumah mama mulu, bilangnya, ya kita bikin usaha aja deh gitu, makanya akhirnya bikin si mekanisme ini, karena itu dimulai karena aku sering izin sama Ferry mau ke rumah mama. Oh gitu. Daripada kamu izinnya ke rumah mama ketemu kita semua mulu, mendingan kita bikin usaha aja gitu. Jadi awal mulanya sebenarnya ya karena aku sering izin mau ke rumah mama, akhirnya dia bilang udah kita bikin usaha pengennya aja. kumpul aja gitu iya, itu kan doang, sama karena keluarga. aku pengennya kumpul aja sama mama, aku pengen kumpul sama adik. Karena zaman dulu aja tuh kita cuman tinggal di rumah yang sebenarnya kamarnya banyak, di bawah ada banyak, di atas ada 3 kamar. Tapi sama mama untuk anak-anak ya dikasih cuma 2 kamar untuk 6 orang anaknya. Jadi kamar yang satu itu tidurnya aku, Saskia, Marsha sama Rifka. Yang kamar sini Tania sama Haikal. Jadi padahal di bawah sebenarnya kalau mau satu-satu bisa. Tapi mama cuma bilang gini, Kak, atau misalnya kenapa sih kita gak punya privacy? Kamu gak akan pernah merasakan kayak gini begitu kamu nanti nikah. Kamu pasti akan kangen momen-momen kayak gini. Kita mah dulu kayak, pengen deh, aku gak punya gitu privacy, aku tuh kayak punya lagi pacaran berantem tuh kayak, Mama kata Tasya tadi berantem sama ini, tadi tuh lagi nangis. Banyak cepunya ya. Padahal udah di dalam selimut tuh ketahuan. Terus nanti kalau lagi apa-apa, Ma kata Tasya sekarang pacarnya ngomongnya si A, kok tiba-tiba berubah B. Kayaknya ada 2 deh mah gitu. Kayak ketahuan lah semuanya gitu ya. Jadi yang namanya dulu kan gimana, jadi gak bisa gitu. Cuman kayak zaman dulu tuh kayak ternyata aku tahu gitu. Mama mengumpulkan kita dengan 2 kamar tuh maksudnya adalah ya keterikatan kita tuh emang dibentuk sama mama. Dan ternyata begitu kita karena aku sama Saskia jadi deket banget gitu kan. Ya iya, begitu pertama kali usaha gitu, aku sama Saskia aku sama Saskia deket banget. Tapi bukan berarti ke adik-adikku yang lain, enggak. Deket satu sama lain gitu. Nah Tania sama Haikal usaha bareng sekarang. Maksudnya usahanya bareng sama kita semua, tapi dia paling cocok lah berdua. Otaknya bisnis banget gitu. Kalau aku sama Saskia usaha lagi down nih dok, ya udah namanya juga usaha nggak apa-apa gitu. Kak tapi ini begini, ya udah nggak apa-apa, nggak ngoyo gitu. Kalau Haikal, gimana caranya kita punya usaha 1 tahun ini harus 100M target, achieve tapi kalau aku sama Iya kita target segini, ya udahlah santai aja gitu. Terus beda ini ya pace-nya. Tapi kita cocok gitu. Jadi emang kita tuh beda-beda, tapi ya emang semuanya otak bisnisnya gimana caranya kita punya usaha harus untuk bisa untuk keluarga. Makanya kita punya bisnis tuh untuk yang baju, yang mekanisme Tasya sama Saskia sebenarnya yang bangun. Kalau ZM tuh, ZM Bia ada mekanisme Tasya, Saskia, Papa. Kalau ZM Bia itu ada Marsha, Tania, Haikal, Mama, terus Rifka juga kadang suka masuk di situ. Terus ada sama si Zam, itu adalah 7 anak mama plus mama papa. Wow, gitu. Bener-bener family business yang bener-bener semua terjun di situ ya. Terus Cadari sekarang Saskia, Tasya, Alwin. Jadi kayak ada orang ya dok bikin usaha nggak cocok sama keluarga. Kalau aku jujur, aku lebih cocok bikin sama keluarga. Tapi kayak gitu tuh nggak bikin konflik ya? Kalau misalnya ada yang beda atau gimana? Aku awal mula sama Saskia mekanisme tuh sempat ada begitu bangun butik malah berantem. Kayak aku bilang sama Ferry gitu, aku nggak mau ketemu sama Saskia Diameka. Aku nggak mau datang ke butik. Terus udah nangis, udah drama, udah apa. Terus akhirnya Ferry cerita sama papa akhirnya menenangkan. Terus papa tanya sama Saskia, kamu ada masalah apa sama papa sama kakak gitu?
gak ada apa-apa. Saskia secuek itu kayak, kayaknya gak ada apa-apa sama kakak, baik-baik aja. Enggak, kakak tuh udah nangis-nangis, udah gak makan berapa hari. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, kayaknya aku gak ada apa-apa sama kakak gitu, baik-baik aja. Itu akhirnya ditemuin, akhirnya baikan. Tapi buat aku kayak konflik pasti ada, tapi semakin dewasa, semakin belajar untuk konflik itu bukan akan menjadi masalah besar, tapi itu jadi pelajaran supaya kita mencari mencari solusi dari masalah-masalah itu. Dan kayaknya sekarang semakin gede gini kayak malah jadi jarang ya ada masalah-masalah gitu ya. Gitu. Saling bantu ya. Iya, kalau aku lagi sedih nanti aku telepon, misalnya aku nangis tiba-tiba, ya udah kamu mau kemana? Aku mau ke sini. Nanti tiba-tiba dia datang sama adikku yang lain nemenin gitu. Jadi begitu sekarang. Wow, deket banget ya, sebonding itu ya sampai sekarang ya. Tapi pasangan-pasangannya juga support nih ya. Kita tuh ada acara keluarga aja kayak 17, udah tahu nih momen 17-an pasti akan kumpul di rumah mama atau di rumah Iya untuk bikin acara 17-an, tidak akan ada acara di lain kecuali suaminya Marsha Natika ya suka bikin acara sendiri tuh yang namanya panggilannya Bobo, Yuda, Fajrin, udah selalu dipanggil itu. Tiap 17-an punya acara sendiri gitu. Tapi yang lain itu pasti kumpul, ibarat Mas Hanung, Ferry gitu, terus atau siapa itu kumpul. Kalau Bobo memang sibuk kali ya gitu. Jadi dia tapi yang lain selalu kumpul gitu. Terus kayak terus mama tuh seneng banget kayak 17-an dia harus pakai baju merah putih. Semua ngikut pakai merah putih. Terus nanti pengen apa sih kongsi-kongsi. Kita kan gak ngikut ya. Tapi ikut aja selebrasinya. Iya, si mama nanti ayo kita datang ya ke rumah harus pakai baju merah gitu. Mamaku tipe yang kayak gitu dan keluargaku tuh kayaknya udah ke suami ngikut dan kompak. Kompak gitu. Ya, iya alhamdulillah ya, seneng banget. Kita kalau kumpul keluarga kayak udah sewa satu bus. Karena berapa orang ya? Udah banyak banget dong ya. Udah 35 orang. Udah sama cucu. Anak-anaknya ya. Udah sama cucu dan anak dan mantu dan mbak mungkin hampir 40-an. Seru loh, itu kalau traveling keluar kota